Pikir semua udah melalui seleksi ya, artinya Pak Prabowo pun tidak sembarangan untuk menempatkan pembantu-pembantu di kabinetnya nanti itu yang akan membantu Prabowo. Pasti dia sudah melakukan penelitian ya, mungkin juga udah proper test ya. Jadi saya pikir apa yang dipilih Prabowo itu mungkin yang paling tepat. Tidak hanya artis ya, banyak juga teknokrat apa segala macam, dan saya pikir ini dikombinasi karena memang tempo hari artis juga punya peran di dalam kemenangan Prabowo sebagai presiden. Tapi kalau melihat dari sepak terjang mereka Pak akan dunia politik dan lain-lain, kan bisa dibilang artis kasarnya pada aji mumpung nih Pak, kemarin pas di ajang pilkada juga gitu. Tapi begini, nggak semua artis itu hanya bisa komedi ya, atau hanya bisa nyanyi. Enggak, dia akan juga, Indonesia ini kan luas. Politik itu kan ada politik kebudayaan ya, politik wisata, ada politik negara, jadi macam-macam. Jadi kalau Prabowo memilih artis, saya pikir tidak 20 atau 30%, mungkin 5-10% diisi oleh artis yang memang punya pengalaman ya, untuk memang bagaimana ke masyarakat, turun ke masyarakat. Jadi kan kita tidak melulu politik pertahanan, politik ekonomi, tapi politik kebudayaan dan politik wisata itu pun artis harus dilibatkan. Apa dengan keterlibatan artis ini Pak dapat menarik simpati masyarakat juga Pak? Saya pikir bisa jadi ya, kenapa tidak, karena memang kita lihat itu siapa yang di Jawa Barat dapat suara terbanyak 4 juta, si Komeng kan, itu artis kan. Iya. Kenapa? Karena memang masyarakat kita ini masih senang dengan yang memang satu dia juga memang merakyat, satu juga dia memang dekat sama rakyat, menghibur rakyat segala macam. Jadi tidak melulu masyarakat dijejelin dengan ketegangan politik. Nah, jadi mungkin Pak Prabowo melihatnya ke sana ya, Pak Presiden melihatnya ke sana, sehingga ada beberapa artis yang direkrut seperti Raffi Ahmad, siapa lagi segala macam lah. Nah, saya pikir itu tepat. Saya sebagai warga negara dan sebagai praktisi hukum juga setuju sekali apa yang dipilih Pak Prabowo untuk duduk di kabinetnya, itu yang memang sudah pilihan. Dan mungkin Prabowo udah tahu ya Bang, maksudnya porsinya masing-masing dari artis itu. Oh iya, pasti Prabowo tahu Raffi Ahmad itu perannya apa, si Anu apa. Jadi saya pikir tidak hanya artis ditarik, didudukan, tapi tidak tahu difungsikannya seperti apa. Jadi Pak Prabowo sendiri nanti tahu memfungsikan artis itu seperti apa. Pak, mungkin menyinggung sedikit tentang yang baru muncul juga nih Pak di kabinetnya Prabowo. Muncul satu nama, itu Veronica Tan, yang kita tahu mungkin sebagai mantan istri dari Ahok sendiri. Beliau ditugaskan di Menteri Pemberdayaan Perempuan. Itu ada sangkut pautnya nggak sih Pak sama yang mantan sebelumnya itu Ahok gitu Pak? Saya pikir nggak ada unsur politiknya lah ya. Artinya Pak Prabowo itu melihat Veronica Tan itu mungkin punya sisi yang memang bisa digunakan ya untuk pemberdayaan wanita. Mungkin saya pikir tepat ya, karena memang Veronica Tan itu memang kita lihat juga orangnya tough juga ya, hebat ya. Artinya dengan dia bercerai dengan si Ahok yang banyak omong itu, jadi dia saya pikir sudah terlatih ya, sudah memang hebat, dia bisa menghadapi Ahok yang seperti itu. Jadi kalau Pak Prabowo itu bukan memilih karena ada berbau politik, tidak, tetapi karena kemapanan dan kemampuan Veronica Tan untuk dia di Kementerian Pemberdayaan Wanita. Mungkin Pak itu harapannya tepat untuk kabinet-kabinet yang sekarang ini yang sebentar lagi yang akan dilantik, terus buat Pak Prabowo beserta dengan wakilnya juga. Harapan dari Bapak. Ya, saya sebagai warga negara berharap pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo dan Gibran bisa berjalan baik. Dan yang paling pokok itu janji kampanyenya itu jangan dilupakan. Kan sudah banyak janji kampanye kepada rakyat mengenai pendidikan, penegakan hukum, dan juga ketahanan pangan. Ya, ini
Itu yang paling penting. Masyarakat ini bagaimana hanya bisa makan 1 hari 3 kali dengan yang bergizi. Makanya dengan program gizi, saya pikir itu paling tepat sekali. Supaya memang anak-anak bangsa ini bisa bersaing dengan anak-anak luar. Ya, jadi kita juga akan tampil sebagai memang negara yang memang benar-benar punya potensi ke depan untuk menyongsong 2045 Indonesia emas. Saya pikir itu yang memang paling tepat. Oke, sip.